Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Falaq ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Penjelasan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok, keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ain, tenggorokan bagian tengah. Ain berharokat dhammah diikuti wawu sukun, terjadi mad tabi'i. Panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Zal, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ba, huruf bibir. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Ro-nya sendiri berharokat fathah, sehingga dia dikategorikan sebagai ro yang tabkhim. Kemudian ba, huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Ada juga alif di sini yang dikategorikan sebagai hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Fa, huruf bibir, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kita berhenti pada akhir ayat ini, sehingga qaf yang tadinya huruf hidup disukunkan, sehingga terjadi bacaan qalqalah kubroh. Artinya bunyi pantulannya besar, karena kita berhenti. Baik, inilah penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Falaq ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut pada surah Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Mim, huruf bibir. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan huruf shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki, termasuk ikhfa hakiki ausad atau pertengahan. Kenapa disebut pertengahan? Karena antara samar dengan dengung itu seimbang. Untuk penjelasan lebih detail, silahkan sahabat Quran mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah level 1 maupun level 2. Karena terjadi dengung, maka keluar dari hidung. Lanjut huruf ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, sehingga hukumnya tipis atau tarkik. Mim, huruf bibir. Mim berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kha, tenggorokan bagian atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kita berhenti pada kata khalaqa ini, sehingga qaf yang tadinya hidup berharokat fathah itu disukunkan, dan terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Qalqalah besar atau pantulannya besar. Kenapa besar? Karena kita berhenti. Tidak ada lagi huruf yang akan disebutkan setelahnya. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Falaq ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut ayat 3 surah Al-Falaq. Wa min
syarri ghasiqin idza waqab. Waw dan mim huruf bibir. Nun ujung lidah bertemu langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Artinya disamarkan disertai dengung, kemudian dia termasuk ikhfa hakiki ausat pertengahan. Karena terjadi gunna aridah, maka termasuk juga bacaan yang keluar dari hidung. Gunna aridah itu adalah guna yang disebabkan karena terjadi hukum bacaan tertentu, terutama hukum bacaan yang berdengung. Ikhfa hakiki ini bagian daripada hukum bacaan yang berdengung. Ra, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasrah, maka terjadi hukum bacaan ro yang tipis atau tarkik. Huruf goin keluar dari tenggorokan bagian atas. Karena ghainnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya berharokat tanwin atau kasroh tain bertemu dengan hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Maka di sini terjadi hukum bacaan idhar halqi. Artinya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian huruf zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena zalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Waw huruf bibir, qaf pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, ba huruf bibir. Karena kita berhenti pada kata waqabah, maka ba-nya disukun dan terjadi hukum bacaan qalqalah kubra. Saya kira cukup untuk penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Falaq ayat 3 ini. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi pada surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Waw dan mim huruf bibir. Nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat. Cara bacanya disamar disertai dengung dan seimbang antara samar dan dengungnya, sehingga dikategorikan sebagai ikhfa hakiki ausat atau pertengahan. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Huruf ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca, langsung lompat pada huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian nun ini termasuk salah satu dari huruf syamsiyah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah, artinya didengung atau ditahan lama. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Huruf fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ada huruf sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa dengan sa di sini berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada huruf ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ada huruf fa, huruf bibir,
perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hukum alif lam idhar qamariyah, di mana alif lam idhar qamariyah itu lamnya sukun, sehingga matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit bagian depan, huruf ain, tenggorokan bagian tengah, qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya, dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena kita berhenti pada kata fil uqad, maka dalnya yang berharokat kasroh ini disukunkan sehingga terjadi hukum bacaan qalqalah kubroh. Artinya bunyi pantulannya besar. Sekian penjelasan qiraatul tajwidil Quran dari surah Al-Falaq ayat 4. Alhamdulillah sahabat Quran, kita sudah sampai pada Quran surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Waw dan mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, nun sukun bertemu dengan shin yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Maka seperti biasa pada ayat sebelumnya juga terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat, disamar disertai dengung, kemudian setiap dengung keluar dari hidung. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, karena ro-nya berharokat kasroh sehingga hukum bacaannya tipis atau tarkik. Ada ha, tenggorokan bagian tengah, kemudian ha berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh tain atau tanwin, bertemu dengan hamzah koto yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar halqi. Artinya dibaca jelas tanpa dengung. Kenapa dikatakan halqi? Karena hamzah koto ini adalah bagian daripada huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan. Ada dal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dal berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi mad tabi'i, panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada ha, tenggorokan bagian tengah, sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ada dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena kita berhenti pada kata hasada, maka dalnya disukun, kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubro. Nah, inilah penjelasan qiraatul tajwidil Quran dari surah Al-Falaq ayat 5. Akhirnya sudah selesai dari ayat pertama sampai ayat 5. Kembali lagi kami informasikan kepada sahabat Quran yang ingin mahir qiraatul tajwidil Quran, menjelaskan makharijul huruf dan ilmu tajwid pada setiap ayat yang kita baca. Insyaallah kita punya program sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah. Ada kelas online dan juga kelas offline. Untuk kelas online, insyaallah 10 kali pertemuan sudah selesai pembahasan makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai gharibul Quran. Untuk kelas offline itu biasanya kita lakukan 2 hari full. Insyaallah selesai juga pembahasan makharijul huruf, ilmu tajwid sampai pada pembahasan gharibul Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.